Dan tema kita hari ini adalah blind spot. Apa itu blind spot? Blind spot itu adalah salah satu dari sekian setup. Setup itu maksudnya adalah kondisi yang harus terpenuhi supaya kita bisa pasang order. Blind spot itu adalah supply and demand, entah itu drop based rally, rally based drop, itu juga termasuk supply and demand ya. Dan atau bullish engulfing atau bearish engulfing, jadi pola engulfing antara pola supply and demand atau pola engulfing yang tidak direspon. Tidak direspon oleh market, kemudian di break, harus clean break ini ya. Jadi breaknya harus jelas, harus di break. Kemudian pada saat break, nah ini ada ciri-cirinya. Biasanya saya akan bilang dia harus clean break dulu. Kemudian saya akan bilang, tapi di dalam si clean breaknya itu tidak ada pola rally base rally atau drop base drop lanjutan gitu ya. Jadi harus ada clean break, kemudian tunggu sampai harganya merespon balik. Kalau yang poin ketiga ini hanya sebagai confluence saja ya. Jadi tarik garis trend line sebagai confluence. Confluence itu maksudnya ketika nanti ada trend line, kita bisa apa? Trend line itu bisa membantu kira-kira nanti di mana dia akan merespon di titik mana dia akan merespon si area blind spotnya itu. Intinya sih sederhananya langkahnya itu semua ada tiga macam. Pertama cari setupnya dulu. Habis itu yang kedua cari konfirmasinya. Yang ketiga cari confluence-nya kalau ada. Cari trend line-nya kalau ada. Setup itu penting. Jadi setupnya dulu. Jadi tidak tidak asal kita bikin kita ngelihat candle, kita ngelihat pola terus dihajar enggak. Kita ngelihat engulfing terus kemudian disikat di HK enggak, bukan seperti itu, tapi harus ada setupnya dulu. Ada candle tapi ada setup, kebalik. Kalau ada candlenya tapi tidak ada setupnya ya percuma. Jangan, malah high risk, berbahaya. Ada candlenya, ada konfirmasi tapi tidak ada setup ya jangan disikat juga, sama aja. Itu namanya apa namanya? Ibaratnya membabi buta gitu ya. Itu cenderungnya ngawur, kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum saya akan melanjutkan, jadi di sini eh, untuk di hari ini saya akan ceritanya itu banyak contoh, jadi lebih banyak contohnya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan langsung ketikkan di kolom chat. Dan hari ini mungkin akan pendek-pendek saja karena memang blind spot ini adalah satu setup yang sangat mudah sekali untuk dilihat. Tapi bukan berarti sering ya, dan bukan berarti terus kemudian kalau kita lihat chart itu kita hanya cari blind spotnya saja. Tidak, setup itu ada macam-macam. Nah, salah satunya blind spot gitu. Dan jangan kemana-mana, nanti di akhir cerita saya akan mengundi dari teman-teman ini ada sekarang kita sekarang ada 35 eh, peserta yang akan kita undi untuk mendapatkan satu tiket gratis workshop online hari Senin tanggal 29 dan hari Rabu tanggal 31. Itu jam 20. Tapi kalau misalkan ketika nanti diundi orangnya nggak ada di sini ya ganti lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke blind spot. Contoh yang pertama, ada 10 contoh. Kita akan bicara banyak contoh. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini yang pertama. Jadi di sini ini adalah saham Akra. Ini periode sekitar tahun 2022 bulan Oktober. Nah, yang pertama ini ada pola rally, ini ada pola base, ini ada pola drop. Jadi rally base drop. Dan ini sendiri pun juga ini bearish engulfing ya. Nah, ada pola bearish engulfing, ada pola rally base drop. Harusnya kan harganya turun. Tapi ternyata market meresponnya itu tidak merespon si pola ini, pola rally base drop, pola bearish engulfing ini dengan penurunan harga. Dia malah merespon dengan sideways. Kemudian ada clean break, breakout dengan satu buah candle Marubozu. Ini clean break karena benar-benar dia langsung di break ya dalam satu candle, bukan ngebreaknya bukan dalam beberapa candle, tapi langsung satu candle saja. Kemudian apa yang kita lanjutkan adalah kita menunggu sampai harganya terkoreksi mencapai area base dari uh, rally base drop ini.
Kita marking area base-nya, ternyata posisi breakout-nya di bodinya si Marubozu, di mana itu adalah sinyal yang bagus. Ini adalah satu setup, jadi setupnya itu bearish engulfing-nya dulu ada, rally base drop-nya dulu ada, clean break-nya ada, kemudian tinggal ditunggu sampai di area base-nya, disitulah HK all in-nya. Masih ada yang bingung? Ada yang mau bertanya? Silahkan langsung diketik di kolom chat kalau misalkan ada yang bertanya. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di bawah area base. Jadi di sini adalah cut loss-nya di bawah sini, di bawah area base-nya. Di dalam area base-nya ini mau di HK silahkan, mau dipencet yang banyak, ditekan tombol buy-nya pakai kaki itu bebas. Jadi area buy-nya itu di sini. Take profit yang wajib, take profit yang wajib ada di puncak sini. Jadi di satu swing ini adalah take profit wajibnya dulu. Kita wajib take profit untuk menggemukkan equity. Jadi buat teman-teman yang pengen equity-nya bertumbuh ya wajib take profit dulu. Mungkin take profit sebagian kalau misalkan dia bisa naik sampai ke ini di chart ini 1560 ya itu bonus. Hitungannya seperti itu. Tapi konsepnya adalah bisa beli HK all in-nya di area base, kemudian ketika di titik ini berarti di sekitar sini ya. Itu area take profit yang wajib. Habis itu pasang SL plus barang di hold terserah. SL plus itu maksudnya TP sebagian dulu terus habis itu pasang SL plus artinya yang tadinya SL-nya di bawah sini dinaikkan jadi ke sini gitu. Jadi kalau misalkan harga turun ke bawah sini ya stop loss, tapi kalau enggak ya tetap bisa di hold. Bisa pakai strategi itu. Contoh yang kedua, saya punya 10 contoh di sini. Contoh yang kedua ini juga sama. Memang setupnya sama ya, jadi memang sama. Ini pola rally base drop dan kemudian di sini adalah clean break. Jadi breakoutnya nggak pakai cerita, nggak pakai drama. Dia ngebreak kebetulan ini mentoknya cuma sampai segini nggak masalah. Habis itu breakout itu juga tetap clean break hitungannya. Ini markingan saya agak kelebaran ya. Harusnya cuma sampai area base. Pertanyaan pertama, apakah harus selalu clean break? Iya, jadi ada rally base drop atau kalau di saham kan kita cuma bisa dapat untung kalau harganya naik ya. Jadi kalau di saham itu fokusnya nyari nyari rally base drop. Tapi kalau di forex komoditas itu yang bisa open sell, kita juga bisa manfaatkan drop base rally kemudian ada breakdown, clean breakdown gitu ya. Nah, kalau di saham ini, oh ya nanti kalau di workshopnya itu bisa semua setupnya ini bisa diaplikasikan di saham, komoditas, forex itu semua bisa. Eh, hanya saja mungkin kalau di saham agak sedikit jarang ya karena faktor likuiditasnya, faktor saham itu ada banyak, kemudian ada fraksi harga, kemudian juga jam marketnya cuma dari jam 9 sampai jam 16. Ada banyak barrier si yang menyebabkan di saham itu tidak seluas di forex atau komoditas itu. Apalagi di XAU ya, di gold itu enak banget karena eh, entah kenapa chartnya XAU itu sangat ngerespon terhadap si setup-setup ini. Apa tadi ya? Pertanyaannya tadi apa ya saya pertama? Apakah harus selalu clean break? Ya, clean break kemudian ada koreksi baru di HK. Untuk TP, untuk take profit, apakah ada patokan persen berapa? Kalau patokan persen berapa, saya sih nggak ada. Saya cuman bilangnya ini apa namanya target target yang rasional. Salah. Apa ya istilahnya ya? Target yang kurang lebih target terdekatnya adalah di puncak sini, tapi kalau target yang realistis anggap aja 1:2. Jadi resikonya satu, take profitnya rewardnya dua atau 1:3 gitu. Nanti di workshop yang offline saya akan cerita tentang winning ratio dan risk management. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mas Ben, apakah saat clean break kita juga bisa entry? Nah, ini mungkin ada yang merasa bahwa ketika clean break ini bisa dipakai buat entry. Itu adalah eh, apa namanya pemikiran yang bisa dibilang dulu saya mikirnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan
teman-teman lihat ya, sebelum dia clean break, sebelum dia breakout ke sini, sebenarnya ada beberapa tanda yang bisa dimanfaatkan sebagai setup. Contoh, waktu di apa namanya beberapa Zoom webinar yang lalu, saya pernah cerita tentang Fibonacci. Jadi Fibonacci-nya itu dia pakai sinyal ada CB1, ada dominan break gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan sebenarnya di sini ada satu pola, ini contoh di sini ya. Nah, ini adalah pola, ini resisten, kemudian di sini adalah rally, base rally. Nah, ketika resisten ini ngebreak, salah, ketika resisten ini di-break oleh rally base rally, itu adalah pola SNRC. Artinya, itu adalah pola continuation. Nah, kemudian ada beberapa pola lagi. Misalkan di sini ada pola 1, 2, 3 candle hijau. Berarti area di sini adalah area demand. Ketika di sini area demand, ya kalau misalkan harga terkoreksi bisa eh, apa namanya? Bisa dibeli. Atau kalau misalkan intinya adalah jangan beli pada saat harga lagi running, itu udah terlambat. Belinya itu ketika lagi koreksi seperti ini. Harganya turun kayak gini kan, harganya merah, candlenya merah, posisinya kan pasti banyak fear-nya kan. Maksudnya banyak orang yang takut beli karena harganya merah. Dibandingkan misalkan ini di sini ini kan juga candlenya Black Marubozu. Yang sebelah sini ini kan candlenya Black Marubozu juga kan. Ketika kondisi Black Marubozu otomatis harga turun, bikin orang takut untuk beli. Tapi dengan setup yang jelas, ini ada base, ini di clean break, kemudian area base-nya di sini. Untuk HK all in itu bukan jadi satu strategi yang ngawur, tapi bisa malah bermanfaat. Kurang lebih seperti itu sih ya. Jadi beli pada saat clean break itu bahaya. Untuk setup ini apa menunggu koreksi di area RBD? Untuk koreksi rally base drop, nunggu koreksi ya, nunggu koreksi. Memang memang begitulah yang namanya blind spot. Jadi titik butanya itu memang ketika kita ngelihat ke kiri sepertinya tidak ada apa-apa. Ini ada clean break ini lihat ke kiri sepertinya tidak ada apa-apa. Tapi ketika melihat di lebih jauh di situ ada apa namanya? Bearish engulfing, ada rally base drop yang tidak direspon oleh market. Nah, itu titik blind spotnya di situ. Jadi bukan di sini, tapi di area sini. Itu. Kalau di area sini mungkin begitu, wah ini naik kenceng ya. Ternyata besoknya malah turun gitu kan. Wah ini ada rebound ya, ada reversal ya. Tapi ternyata reversal cuma sampai sini. Tapi ternyata dia rebound kencengnya itu setelah dia kena blind spot. Oh ada yang oret-oret, bentar. Nah, oke. Ya, udah saya matikan. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Berarti kalau clean break, case-nya spekulatif ya? Oh, kalau intraday tetap ada lagi. Intraday itu nanti di situ ada polanya lagi untuk intraday. Nanti saya akan cerita, tapi bukan blind spot. Hari ini kita cerita khusus yang blind spot aja dulu lah. Itu. Jam berapa sekarang? 9.22. Oh, waktu terasa begitu cepat ya. Contoh yang ketiga. Nah, ini ada confluence-nya. Jadi, blind spot ini cukup menarik karena sebenarnya dia eh, seperti yang teman-teman lihat, ini saya cuma me, apa namanya? Marking area base. Kemudian di area base ini eh, bisa dilihat risknya itu cuma segini. Ya, risknya itu cuma segini. Jadi kayak misalkan ini dari mungkin ini asumsikan berapa? Harga 100 misalkan. Ini walaupun dari angka rupiahnya ini 10% lah ya. Tapi dengan reward yang segini sih lumayan ya. Apalagi rewardnya misalkan TP wajibnya di sini. Take profit wajibnya di sini. Kemudian ketika barang di hold, kasih di hold terus kemudian lewat lagi gitu kan. Itu kan berarti take profitnya lebih banyak lagi. Nah, eh ada contoh ini kebetulan di saham bull ini juga ada ada setup lain ya. Ini setup lainnya tuh adalah ini. Nah, ini adalah rally base rally. Rally base rally ini masih fresh.
Karena masih fresh kemudian dia harga turun, turun mencapai area base-nya. Nah, area base-nya HK all ini di sini. HK all ini di sini. Cut loss-nya di mana? Kalau closing di bawah sini. Kalau closing di bawah low ini. Selama dia tidak closing di bawah sini, itu HK gitu ceritanya. Nah, ini si pola blind spotnya ini adalah bearish engulfing yang tidak direspon. Harusnya kan ketika ada bearish engulfing harganya turun, harganya bearish lah ya. Tapi ini kok ternyata malah dia bikin higher low gitu. Kemudian di sini ada clean breakout. Kemudian di sini, nah ini sempat ada turun, tapi kalau kita tarik confluence-nya, tarik trend line-nya dari sini ke sini, nah ternyata kenanya di area sini. Ini adalah area base, ini adalah area confluence-nya. Itu, itu, itu caranya pakai si confluence. Contoh yang berikutnya, ini contoh yang keempat ya, kalau nggak salah. Iya, oke. Nah, ini contoh juga ada satu pola bearish engulfing. Bearish engulfing itu kan walaupun ini bearish engulfingnya tidak sempurna ya karena closingnya masih di atasnya low, tapi ini si body candle kecilnya ini ditelan sama body candle yang hitam. Terus kemudian harusnya dia merespon dengan downtrend, tapi ternyata dia tidak merespon dengan downtrend, malah cenderung sideways dan ada satu clean break. Nah, yang cukup eh, gampang untuk dilihat dari si blind spot ini adalah kemunculan clean break, kemudian lihat ke kiri ada entah itu rally base drop atau bearish engulfing. Kemudian ditunggu di area base, mau diajar kanan ketika di area base nggak masalah, yang penting tidak close di bawah area ini. Jadi tidak close. Itu kuncinya tidak close di bawah area situ masih bisa dibeli. Hajar kanan. Kalau mau menunggu konfirmasi, konfirmasinya ada. Jadi ada, apakah ada konfirmasi? Ada. Ini ada bullish engulfing di sini. Satu bullish engulfing yang sangat cantik karena ini bodinya nih doji. Kemudian ini adalah Marubozu. Dan saya pernah cerita juga karakteristiknya bullish engulfing biasanya harga akan eh, nyamperin ke area base. Biasanya sih seperti itu. Kayak misalkan contoh ini ada bullish engulfing, kemudian harganya di sebelah sini. Nah, ini candle yang ini dia nyamperin ke area base-nya si bullish engulfing. Bullish engulfing itu biar biar apa namanya? Bisa juga disebut sebagai drop based rally loh, jangan salah. Namanya bullish engulfing. Nah, eh biasanya misalkan di sini ada rally base rally kan. Nah, area base-nya ini itu bisa dipakai kalau dia fresh ya. Itu bisa dipakai buat HK all in juga. Jadi ketika harganya turun mencapai ke area base rally yang masih fresh, HK. Itu maksudnya HK all in itu seperti itu. Jadi nggak terus segala macam ada candle di HK nggak, tetap ada setupnya. Kan nggak ya ibaratnya eh, lebih bijak lah untuk HK. HK boleh, tapi ya tetap ada strateginya itu. Oke, belum ada pertanyaan tambahan. Nah, ini contoh berikutnya lagi. Ini ada pola di sini ada satu apa namanya engulfing. Kemudian kemarin Mas Evan juga cerita ini ada double maru, double maru bozu. Jadi maru bozunya ada dua. Double Marubozu itu biasanya itu penting ya. Double Marubozu apalagi yang ada jambulnya, yang ada shadownya. Itu apa namanya? Double Marubozu yang ada shadownya itu penting karena dia biasanya jadi area rebound. Jadi ini double maru. Kalau yang ini kan yang satunya yang sebelah kiri ini nggak ada shadownya, tapi yang kanan ada shadownya. Yang dua-duanya itu ada shadownya. Itu adalah area penting untuk biasanya jadi area penting untuk reversal. Itu sangat mudah untuk dilihat double maru. Jadi double maru masih fresh, apalagi di sebelah kirinya ada setup gitu kan. Nah itu dia punya probabilitas tinggi untuk naik HK all in. Itu ceritanya. Kemudian di sebelah sini, di contoh ini ya, selain ada ini blind spot dari engulfing, kemudian ini clean break gitu ya. Saya nantinya ini akan cerita juga
candle yang ajaib, candle yang sangat kuat sekali. Sebenarnya saya pernah cerita beberapa kali di setiap Zoom. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat ada yang pernah ikutan Zoom saya sebelumnya, teman-teman ingat, saya pernah membagi candlestick menjadi 10 macam bentuk. Bentuk pertama ada yang marubozu, nomor dua ada yang marubozu tapi ada shadow-nya gitu kan. Dan nomor tiga itu adalah shooting star dan hammer. Jadi itu adalah tiga candle yang paling strong. Itu kalau misalnya teman-teman ingat, saya pernah bagi menjadi 10 macam candle. Dan ini adalah satu candle hammer yang sangat powerful. Hammer tapi bodinya hitam. Itu. Jadi hammer bodinya hitam dan dia mereject area base, area support, area SND, area base atau semacamnya gitu kan. Itu adalah candle yang sangat powerful dan itu sangat bisa dijadikan instant buy. Ya, jadi ketika melihat satu pola sini kita ketemu ada oh ada buy and spot, kemudian ada base-nya ini kan, terus kemudian dikonfirmasi dengan ada satu candle hammer yang bodinya hitam ini. Wah, udah beli di sini, kalau telat bisa langsung instant buy. Kalau misalkan ada ini ada engulfing lebih telat lagi, misalkan kalau telat lagi ya, ada engulfing, engulfingnya bagus sekali, bisa langsung instant buy. Kalaupun masih telat lagi ya, udah kebangetan telatnya ya. Ketika harga koreksi ini berusaha mendekati area si engulfing ini ya, bisa di buy lagi gitu maksudnya. Jadi ini adalah sekelompok setup yang eh, ibaratnya strong sekali, kuat sekali polanya. Ini pola jasa marga tahun 2023 Oktober, berarti belum lama ya. Ada engulfing, ada clean break, blind spot gitu kan. Apalagi candlenya ini hammernya hitam, ada bullish bullish engulfing. Nah, itu kuat sekali gitu. Ibaratnya kalaupun harga turun sedikit pun yang penting nggak close di bawah base ya, itu masih tetap berani untuk disimpan, berani untuk disikat, berani untuk dibeli. Gitu. Oke, contoh berikutnya ini ada MAPI. Oke, ini tanggal 21 Juli 2023. Penjelasannya begini. Nah, ini kelihatan ya, jelas sekali ya. Ini ada bearish engulfing. Nah, mungkin ada teman-teman yang bilang ini kan lower high, lower low, tapi kok ini bearish engulfing? Ya, ini buat saya ini bearish engulfing. Setelah saya pelajari lebih lanjut, ini termasuk bearish engulfing. Jadi body yang kecil dimakan atau ditelan oleh body hitam yang besar ini. Wah, dan ini lower low ini malah jadi confluence. Maksudnya penambah apa sih ya bro? Confluence itu penguat ya penguat rasa itu kan. Nah, terus kemudian harusnya kan dia bearish, tapi ternyata malah dia balik dan ada clean break di sini. Ya, ini adalah area base-nya yang di tes. Kemudian ternyata dia masih meretest lagi, tapi kayaknya ini saya kepanjangan bikin base-nya. Harusnya cuma sampai sini aja kotaknya. Karena area yang sini itu dia merespon area drop base rally yang masih fresh ini. Jadi area yang sini itu bukan merespon yang blind spot, tapi blind spotnya cuma sampai di sini aja. Oke, ada pertanyaan yang cukup menarik. Clean break itu sama dengan fair value gap ya. Eh, Clean break itu memang memang dia itu ada imbalance di tengah-tengahnya. Biasanya itu dia bikin imbalance dan imbalance ini kadang-kadang imbalance ini udah di apa namanya? Udah dimitigasi oleh beberapa candle setelahnya gitu. Jadi eh, dia itu pada saat breakoutnya ini memang ada imbalance, tapi imbalance-nya habis itu udah disenggol duluan. Nah, kalau misalkan mau ini ya sebenarnya ada konfirmasinya ya, si blind spot ini sebenarnya ada konfirmasinya. Artinya gini, memang di time frame ini kan saya pakai time frame-nya daily. Ketika di time frame daily, setup blind spot ini terlihat seperti yang teman-teman lihat ini. Tapi di time frame weekly, di higher time frame yang lebih tinggi, dia akan terlihat bullish Marubozu. Nah, itu dua kombinasi itu harus ada dulu. Kalau misalkan tidak ada, walaupun dia clean break, walaupun ada imbalance, ada fair value gap,
ya nggak bisa dipakai karena konfirmasinya nggak ada gitu. Nah, konfirmasi ini yang nanti akan saya cerita lebih lanjut di workshop ini. Kalau ini sih sekedar setupnya. Jadi yang terlihat sama teman-teman setiap ada blind spot berhasil, padahal tidak semua blind spot itu berhasil. Blind spot yang berhasil adalah ketika di higher time frame ada konfirmasi. Nah, yang kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan teman-teman mau lihat blind spot yang berhasil ya harus ada konfirmasinya. Setupnya berhasil ada konfirmasinya gitu. Kemudian untuk entry setup blind spot ini berarti tidak perlu menunggu konfirmasi reversal. Konfirmasinya itu tidak perlu ditunggu karena konfirmasi itu sudah ada di higher time frame. Jadi di lower time frame kita misalkan pakai time frame daily, lower time frame kita lihat setupnya itu blind spot. Di higher time frame entah itu weekly itu ada bullish engulfing. Nah, tapi kalau misalkan area yang di marking itu berada di area shadow dari engulfing itu, nah itu yang high risk gitu. Itu yang jadi masalah di situ. Jadi konfirmasi itu penting. Ada setup bukan berarti selalu berhasil, harus ada konfirmasi. Kemudian ya kalau FVG fair value gap eh, itu di inner circle apa gitu ICT itulah. Nah, kalau saya bilangnya imbalance saja lah. Ketidakseimbangan antara antara apa namanya high yang di kiri dengan low yang di kanan itu ada imbalance. Nah, imbalance ini bisa dipakai jadi area HK all in juga. Karena dia koreksinya nyampe situ. Itu koreksi yang high probability imbalance. Jadi mungkin mungkin ya, mungkin teman-teman selama ini ngitung koreksinya itu masih pakai unsur kira-kira. Nah, dulu saya pikir yang namanya koreksi itu juga dikira-kira, tapi ternyata tidak. Ternyata koreksi itu harga terkoreksi itu hampir selalu berada di area imbalance gitu. Jadi area imbalance itu bisa dimanfaatkan sebagai area eh, untuk koreksi. Nah, kayak misalkan ini kan ada high, ini ada Marubozu, ini ada low. Nah, ini kan high sama low-nya kan sama, itu nggak ada imbalance. Itu. Tapi kalau misalkan ini ada high, ini ada inside bar sih. Tapi ini low, habis itu ada candle-nya di sini ada low. Nah, ini imbalance, area ini area imbalance. Itu. Nah, yang jadi masalah, area imbalance-nya ini ada setup apa enggak gitu. Kalau misalkan kalau misalkan nggak ada setup di sebelah sininya nggak ada setup ya udah nggak usah. Kalaupun misalkan harganya malah turun ke bawah imbalance ya itu cut loss-nya. Tapi setidaknya dengan kita ngantri atau hakal in di area imbalance itu sudah sangat apa namanya sudah sangat terstruktur lah ibaratnya sudah sangat punya rencana di situ nggak asal hajar kanan itu ya. Oke, contoh berikutnya NISP. Nah, ini contoh berikutnya. Ada uptrend, kemudian ada rally base drop, ada koreksi, ada rally base drop, harusnya harga turun, tapi ternyata market tidak merespon si area supply ini, malah ditembus dengan gagah berani. Kemudian harga merespon kembali area base-nya. Di sini ada satu candle yang cukup menarik. Ini ibaratnya ini apa ya? Ini higher high higher low. Posisi candlenya ini kalau di intraday eh gimana ya? Si bullish engulfing itu ini nggak ada di buku kalau nggak salah. Bullish engulfing itu ada beberapa tipe. Ada bullish engulfing yang satu lawan satu. Jadi ini hitam, yang ini putih. Ada bullish engulfing yang ini putih, ini putih, ini hitam. Terus kemudian ini putih. Nah, ini putih kayak gini. Nah, Ada yang ada yang candlenya seperti itu. Ini buat saya ini engulfing juga. Jadi kayak gini nih biasanya ini masih bisa masuk dirangkum lah ibaratnya. Nah, dua candle ini itu. Apalagi ini di sini ada
ini supportnya di sini gitu kan. Nah, ini ada resisten di sini, candle yang ini ngebreak resisten. Wah, bisa tambahin tarik Fibonacci di sini, Fibo Musang. Fibo Musang itu juga istimewa. Mana lagi ya? Clear all drawing. Contoh berikutnya. Nah, Pani. Kelihatan ya, ada bearish engulfing di sini, kemudian di clean break, kemudian di sini ada apa namanya areanya area base-nya disenggol, kemudian di sini ada engulfing lagi, bagus sekali. Kemudian kalau masih telat, ini base-nya masih dites sama candle berikutnya, AK all in gitu. Apakah nanti ada belajar Vibo-nya juga? Belajar belajar film Musang itu harus pakai struktur. Karena kalau misalkan dia nggak pakai struktur, bisa, bisa. Apakah bisa? Iya, bisa. Nggak usah pakai struktur. Tapi kalau pakai struktur, jadinya nggak ngawur gitu. Eh, eh, apa namanya? Nggak semua eh, candle pattern itu bisa dipakein Vibo. Karena kita harus lihat apakah posisi candlenya. Jadi Fibonacci Musang itu kan sinyalnya dua, eh, apa namanya, dominan break sama CB1. Nah, candle break dan dominan break. Nah, candle break itu adalah cikal bakal dari reversal. Kenapa si Fibonacci Musang itu sangat bagus sekali? Karena dia ketika ditempatkan di pengakhiran tren atau di akhir tren, dia akan memberikan hasil yang sangat istimewa, sangat bagus sekali, naiknya kencang jauh. Banyak contohnya, kayak misalkan kayak kemarin CTRA, Gatra, dan beberapa saham lain ya. Jadi harus pakai struktur. Nah, harus harus pakai struktur, entah itu struktur yang internal atau eksternal. Nah, jadi si Vibo itu apa namanya di bulan Februari atau setelahnya ya? Februari kayaknya scalping dulu deh. Ada workshop nanti di bulan kayaknya sih habis Lebaran. Saya akan cerita si apa namanya Smart Money Concept itu. Smart Money Concept itu sebetulnya mirip-mirip sama Elliott Wave, cuman mungkin versi lebih nggak banyak. Kalau Elliott Wave itu kan banyak patternnya ya, banyak polanya, tapi dan butuh hafalan sepertinya. Saya tidak pandai menghafal. Tapi kalau Smart Money Concept itu adalah bagaimana kita menggambar struktur market dengan standar baku yang sudah baku ya, dengan standar yang sudah baku, aturan yang sudah baku. Jadi nggak mungkin nggak mungkin ada subjektivitasnya. Itu nggak pakai indikator apa-apa, nggak mungkin menghilangkan subjektivitas dengan standar yang sudah baku, jadi sudah objektif, narik garisnya juga sudah objektif, kemudian fungsinya apa? Fungsinya untuk tahu marketnya itu arahnya kemana, dari mana kemana, areanya dari mana kemana, untuk tahu kita pasang entry-nya di mana, untuk tahu kita pasang take profit-nya di mana. Kelebihannya risk and reward rasionya itu besar sekali, jadi sangat cocok untuk yang jangka panjang. Tapi kelemahannya adalah dia sangat jarang sekali ada sinyalnya. Jadi harus ekstra ekstra sabar. Itu. Tapi untuk scalping dan beberapa action apa untuk scalping tinggal pakai setup salah satunya si blind spot ini dan beberapa yang lainnya. Contoh berikutnya ini adalah Pageo. Mungkin teman-teman kemarin yang suka trading Pageo, ada cara gampangnya juga. Ini ceritanya ada bearish engulfing, ada clean break, ini juga ada double marubozu. Double marubozunya cukup cantik ya. Jadi ini ada jambulnya, ini ada jenggotnya. Nah, ini jadi area support, jadi area untuk dia rebound. Di sini juga ibaratnya kita bisa HK all in di bawah sini. Wis. Take profitnya di atas sini. Empuk ya. Ini dari 1400 berapa lah? 1430, 1430, 1420.
Kemudian di sini take profitnya berapa ini? Sekitar 16,5. Lumayan ini. Hak all in pakai limit. Empuk ya. Next. Raja. Wih, ini periode 21 September 2023, belum lama ya. Sekarang baru 2024 Januari. Ada bearish engulfing yang harusnya direspon dengan penurunan, tapi habis itu dia nggak lanjut turun, malah cenderung sideways. Ada clean break di sini. Hmm. Kemudian dia eh, naik, terkoreksi. Ini kita bisa HK all in. Di area base ini kita bisa HK. Take profitnya di mana? Di atas sini. Jadi ini di 1025. Nah, beli di 940, 9 berapa, 920 kan, 920, 25, 30, 35, 940 gitu kan. Yang penting cut loss-nya di bawah 920. Kalau close di bawah 920. Take profit untuk menggemukkan equity, take profit 1025 sebagian. Enak. eh Contoh dari awal sampai akhir sepertinya materinya hari sampai dengan belajar breakout resistance become support. Oh, oke. Resisten become support tidak juga. Kan tadi ada bearish engulfing, ada yang bukan support, ada yang bukan resisten. Contoh dari awal sampai akhir. Contoh dari awal sampai akhir mah banyak. Banyak setupnya maksudnya. Hari ini khusus blind spot aja. Setup yang belum ke TP Om, yang potensi-potensi, wah nggak usah. Nanti aja sambil jalan. Kan gini. Saham itu nggak terus kita belajar blind spot ya kita carinya blind spot aja. Enggak, setupnya itu ada banyak. Kenapa kita perlu eh, tahu bermacam-macam setup supaya setup tuh kayak jebakan loh. Kayak kayak maksudnya jebakan tuh kayak kita lagi berburu di hutan, kita mau pasang jebakan, kita harus punya berbagai macam variasi jebakan. Karena kenapa? Karena namanya juga market hutan belantara, bandarnya juga banyak, itu kan macam-macam gayanya, strateginya. Tapi setupnya itu harus harus dimengerti. Jadi kalau kita punya perbendaharaan setup ya, eh, bekalnya banyak itu. Kemudian contoh, oh udah selesai. Oke, ini udah terima kasih. Ada pertanyaan lain? Sekarang saya mau lihat siapa namanya, Ami Broker dulu ya. Ini saya close dulu. Kemudian saya lihat si Ami Broker. Nah, contoh ini ada satu, ini masih fresh ini ya. Ini ada area apa namanya? Area rally base rally yang masih fresh. Kemudian kemarin si KF ini juga nyampe ke area tersebut. eh Kemudian ada contoh-contoh lain kayak misalkan ini ada apa namanya double marubozu, ada jambul dan ada jenggotnya. Ini buat buat jadi apa namanya rebound. Contoh praktek langsung yang belum kejadian blind spot. Mana saya tahu blind spotnya akan terjadi apa enggak? Saya nggak tahu. Saya kan tahu itu blind spot kalau udah kejadian. Gimana sih Bapak? Kalau misalkan itu belum belum ada blind spotnya, ngapain saya ada-adain? Itu namanya teknik harapan. Jadi kayak berharap gitu kan, berharap ada blind spot. Enggak lah, enggak gitu konsepnya. Ada dulu baru baru dipakai itu. Auto, ada yang ini adalah salah satu. Nah ini mana tadi ya auto? Nah ini auto. Iya betul. Nah ini. Auto ini mana ini tanda plusnya? Oke. Ada teman-teman yang lihat ini garis ini. Nah, ini satu pattern yang eh oke, ada pertanyaan. Artinya harus ada kejadian blind spot baru kita siap-siap pasang posisi. Oh iya, jelas. Memang harus ada kejadiannya. Maksudnya ada setupnya dulu. Kan tadi di depan sudah ada ceritanya, udah ada eh tulisannya. Nah, salah. Bukan yang ini. Nah, yang ini. Nah, cari setupnya dulu. Lah kalau belum ada setupnya, belum ada setup blind spotnya, masa kita ada-adain kan nggak masuk akal. Habis itu cari konfirmasinya, ada nggak konfirmasinya? Kalau ada, ya udah kita tinggal pasang order gitu. Kalau misalkan ditanya,
Ini auto dulu ya. Ini auto ada yang lihat pola ini nggak? Ini mana sih namanya? Ini ini polanya ini. Jadi ada low, high, lower low, higher high. Low, high, lower low, higher high. Ini adalah satu setup yang nanti saya akan ceritain. Ini adalah setup yang high probability, low risk dan high probability. Tapi ini bukan berarti ketika harga turun apa namanya terus disikat ya. Enggak, nyikatnya bukan di situ, nyikatnya di sini. Beda cerita itu. Eh, kalau misalnya teman-teman pernah pernah lihat dulu ada beberapa hari yang lalu Cuan Community kasih sinyal namanya apa namanya saham auto ya inilah karena sebab inilah ceritanya. GMR. Sepertinya Bapak sudah tahu GMR reversal, GMR reversal, QM reversal. Dari mana QM reversalnya lah? Lihat sebelah kiri ada setup apa enggak? Itu. eh ada pertanyaan ketemu blind spot dengan screener tertentu kah? Jawabannya tidak. Karena blind spot ini eh, kalau ketemu aja, namanya juga blind spot titik buta. Kalau ketemu aja, kalau nggak ketemu ya udah cari setup yang lain. Kayak contohnya apa ini? Avia. Nah, kemarin ada bullish engulfing gede sekali. Kemudian ini adalah sinyal CB1. Pasangin pasangin Fibonacci. Boleh disikat di harga 500 karena ini bullish engulfing. TP wajib di 548. Kalau enggak ketika dia terkoreksi sempat naik kan ke sini. Balik ke 500 beli lagi. Turun ke 461 beli aja nggak apa-apa. Itu pakai Fibonacci ya, pakai yang Fibo Musang itu. TP wajib pertama 5 5 berapa ini? 550 ya dipasin sama harganya. Itu untuk menggemukkan equity. Upnya KF sampai berapa? Jawabannya saya nggak tahu. KF-nya naiknya sampai berapa nggak tahu. Tapi setidaknya eh, semoga sih bisa naik ya. Berdasarkan pengalaman sih ini masih fresh. Jadi kalau masih fresh dia akan direspon dengan baik. Biasanya sih begitu. Ya paling naik ke 1100 1000 berapa sih ini namanya? Salah. 1165 ya lumayan lah. Ada pertanyaan lagi? Oke. Sekarang saya akan mana ya? Ehm, nah, saya udah masukin email-emailnya. Mari kita acak dulu. Bentar, hapus dulu. Ulangi. Dihapus. Kemudian saya masukkan email. Mari kita undi untuk mendapat satu tempat di workshop yang online. Kita acak dulu. Cadadadadadadadad. Ada 41. Sementara saya masukin email ada 75-an. Berarti ada yang nggak hadir ya pasti ya. Oke, satu, dua, tiga. Tang. Siapa yang dapat? Datanya mana ya? Datanya ya. Oke. Ya, Indino. Kalau nggak hadir ya nggak dapet lah. Indino Jatinegara. Orangnya hadir nggak? Mana ya? Orangnya nggak ada. Ya, orang nggak ada. Rusli. Bapak Rusli mana? Bapak Rusli tidak ada kan? Nah, tidak ada. Ayo, putar lagi. Remove. Kita putar lagi. Ya, kalau nggak ada, saya sambil lihat di partisipan. Oke. Siapa ini dapat? Kino Viva Mei. Kino Viva Mei. Ada orangnya? Mei Melisa. Ada nggak ya? Wah, nggak ada juga. Nggak ada. Kita remove. Nggak ada. Kita remove. Kita klik lagi. Kita remove. Ada lagi? Ada siapa ini? Bukan. Iro. Nih. Ada nggak nih? Irodah. Nggak ada. Nggak ada lagi.
Sepertinya nggak ada namanya ya. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Remove. Acak lagi, acak lagi, acak lagi. Siapa ini? Ya, 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 ya. Zulfi. Zulfi. Ada nggak nih orangnya? Mana nih? Emailnya hadir. Dapat. Ya, oke, hadir. Nah, sip, dapat satu. Dah. Selamat ya. Sampai ketemu di workshop tanggal 29 dan 31. Lemas. Dapat satu. Wah, oke. Sekian hari ini. Semoga bermanfaat. Ini adalah satu setup sebagai sebagai preview untuk besok tanggal 29 dan 31. Sebentar saya bukain dulu eh di Google Drive-nya saya. Day one. Nah, ceritanya adalah ini contohnya nih supply and demand. Saya akan cerita ini ada beberapa yang belum saya isi. Ini rally based drop based rally. Nanti saya akan cerita kurang lebih dalamnya itu seperti si zigzag-zigzag ini, tapi saya nggak akan, bukan nggak akan ya, saya nggak akan cuman menjelaskan sampai di sini, karena saya akan menjelaskan juga mana ya, sebentar, ini, bentar, mana taman kanak-kanakku? Kok hilang? Eh, hilang. Oh, di sana di OneDrive. Nah, ini. Nanti yang onsite dan offsite akan ada recordingnya. Jadi yang offsite itu nanti saya akan bikin Zoom-nya supaya ada record, yang onsite juga ada recordnya. Nah, ini ceritanya gini. Ini adalah teknik scalping danger zone to danger zone. Ini satu teknik scalping yang sangat, sangat, sangat menarik. Beli di support, jual di resisten, unsur alam yang harus ada area, ada konfirmasi, ada setup. Nah, kurang lebih seperti itu, dan itu bisa dipakai kurang lebih penerapannya ini. Uh, untuk scalpingnya itu bisa di saham. Kalau begini, Pak Ben harus tengok kiri ya. Tengok kiri ya betul. Untuk lihat di kiri. Jadi kita harus kumpulkan data di sebelah kirinya dari titiknya itu. Untuk yang scalping danger zone to danger zone, apakah bisa dipakai di saham? Ya, bisa. Nah ini kalau misalkan di siapa namanya XAUUSD time frame-nya H1 mungkin di sini akan kurang terlihat ya, tapi di sini akan sangat terlihat jelas kalau udah biasa. Sekali lagi ya, ini habis itu ada clean break. Nah, ini ada supportnya di sini. Jadi kalau ini base-nya itu kurang lebih di sini. Sip, HK all ini di sebelah sini. Gampang ya. Ini time frame satu. Di time frame yang lebih besar, apakah ada sesuatu? Ada, ini ada bullish engulfing di sini. Kemudian time frame yang lebih kecil lagi, kita akan lihat beberapa sinyal yang cukup kuat. Ini salah satunya adalah, saya akan mau kasih tunjuk ini. Hammer, dia ngetes area base, kemudian didukung oleh ini adalah satu bullish engulfing. Jadi ini adalah strong sinyal kuatnya seperti itu. Ya ini saya nunjukin chart XAU USD chartnya siapa namanya Gold. Untuk blind spot ini berapa lama ya Pak? Tengok kirinya. Tengok kirinya nggak usah jauh-jauh, ntar juga kelihatan kok. Ah, kalau yang saham itu kemarin saya beli saham VTNY. Ini karena ini mudah. Kebetulan nih kemarin beli VTNY mana sih kotaknya? Ketutupan. Oh ini di sebelah kanan, oke. Kemudian, nah ini, Ah, ini ibaratnya apa sih namanya? eh Bullish engulfing. Ini adalah rally, draw based rally.
Kemudian jadi area sini ini adalah area demand. Area demand kalau misalkan saya markingnya gampang, markingnya dari body ke low aja. Ini adalah area demand-nya. Jadi selama nggak closing di bawah ini berapa sih? Ah, ketutupan lagi. Low-nya di 165. Kalau nggak closing di bawah 165, tetap disikat. Ini VTNY, HK All In. Sangat mudah. Tapi kita harus tahu, kita lihat apa dulu ya. Jadi ini adalah satu teknik yang gampang, tapi harus tahu dulu di situ ada apa, ada setup apa, ada konfirmasi apa, kurang lebih kayak gitu. Eh, MBMA, MBMA saya ingat saya beli MBMA. Sinyalnya apa untuk MBMA? Nah, ini ada satu sinyal yang kuat sekali. Ini adalah bullish engulfing. Gambarnya pakai ini aja deh. Eh, nah, ini adalah satu sinyal yang kuat sekali. Ini adalah bullish engulfing, di mana areanya itu ada di eh, sini. Nah, jadi ya gampangnya sih hakal ini di sini aja, deket-deket base. Ini kan body engulfingnya kan besar sekali. Dari base ke low aja. Nah, ini dapat di sini. Enak ya. Dari sini beli, take profitnya di sini. Di sini ya, take profit wajib pertama lah untuk menggemukkan equity. Sisanya sih tinggal pasang SL plus saja. HKLI nanti bisa dilakukan di saham gorengan atau saham blue chip. Saham yang liquid aja. Liquid dan kalau kayak King ini jangan ya. Ini kayak gini kan gorengan ya. Maksudnya gorengan itu eh dia itu sering sering bikin candle doji-doji, sering open di bawah, close di atas, open di bawah, close di atas. Ini kan ibaratnya apa? Nggak ideal lah marketnya si King ini. Jangan di saham yang kayak gini gitu. Ya untuk liquid atau tidaknya sih tiap orang punya preferensi sendiri-sendiri ya. Kalau saya biasanya kayak misalkan contoh transaksi rata-rata di atas 500 kali frekuensi maksudnya ya. Value rata-rata harian di atas 3 miliar kayak gitu. Kayak contohnya apa namanya? Preferensinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ketemu saham yang seperti itu ya udah tradingnya itu aja. Oke, saham berikutnya. Saham berikutnya. Bentar. Ini mana ya tadi ya? Eh, Kalau yang, oh iya ada pertanyaan, Japri, tanggal 3 Februari ada online-nya ada. Jadi kalau maksudnya ada online-nya tuh gini, buat yang posisinya di luar Jakarta, kalau ke Jakarta kejauhan dan misalkan apa namanya berhalangan hadir, berhalangan itu dalam artian em, ya itu tadi jaraknya jauh. Kalau enggak harus jagain anak di rumah misalkan ya kayak gitu ya. Nah, itu saya bikinin link untuk Zoom-nya. Jadi bisa lihat dan nanti ada operatornya juga. Maksudnya operator ada yang jagain. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan itu nanti pasti nggak kayak misalkan ini yang di Zoom ada yang nanya nih kayak gini gitu ceritanya. Apalagi 3 Februari pasti ada online-nya. Oh iya ada Pak. Ada online-nya tapi nggak disebar ya. Apa orangnya ya yang daftar aja. Maksudnya gitu. Ada online-nya ada tapi nggak disebar. Jadi nanti saya sediain komputer, ada Zoom-nya, ada si videonya buat nyorot, ada juga nanti presentasinya bisa dilihat juga filenya. Kalau ada pertanyaan ada nanti kan pakai mic juga jadi pasti kedengaran lewat Zoom juga. eh di Jawa Timur. Oke. Apa tadi Antam ya? Jawabannya Antam ini adalah apakah ada oh ya gini. Posisinya ya, kalau misalkan mau lihat pakai Vibo dan kawan-kawan, yang saya mau lihat itu adalah yang pertama, supportnya di mana? Support misalkan di titik ini. Di titik ini supportnya di mana? Supportnya itu adalah candle merah ketemu putih, hitam ketemu putih gitu misalkan. Oh ada yang bertanya, onsite mau bawa laptop sendiri? Bu, ya sebaiknya bawa ya, karena karena pada saat onsite akan banyak sekali latihan dan studi kasus dan saya butuh eh, peserta itu betul-betul
memahami alurnya, memahami alurnya bagaimana bagaimana menggunakan si setupnya itu. Ibaratnya kita belajar eh, pencak silat itu kan kita tahu jurusnya tapi eh, alurnya mukul dulu apa nendang dulu apa nangkis dulu. Nah, itu alur seperti itu pola berpikirnya, mindsetnya itu perlu dilatih. Terus kemudian, oh ya ini mungkin untuk peserta juga ada yang tahu, ada yang belum tahu. Setelah event selesai, nggak akan langsung dilepas prung gitu ya, nggak. Akan ada coachingnya, itu akan ada di Telegram Messenger. Jadi di Telegram Messenger itu kita akan memantapkan ibaratnya ini settingnya ada ini, saham ini ada setup ini atau tidak, sambil pesertanya latihan. Kemudian nanti juga kalau misalkan ada yang bagus ya diinformasikan kurang lebih seperti itu ya. Kalau saya sih lagi seneng XAU itu. Ada WiFi? Ada. Kalau pakai TradingView boleh? Boleh. Kenapa TradingView boleh? Karena pada saat market lagi tutup, TradingView kan udah update gitu kan. Chartnya bisa disimpan, bisa di save, bisa buka di handphone, bisa di laptop lain, di komputer di rumah gitu kan. Itu enaknya TradingView memang seperti itu. Itu. Setelah kelas selesai masih ada Zoom untuk latihan. Ada lewat Trading View, lewat Telegram Messenger. Jadi apa namanya? Kalau kalau itu lebih ke mungkin saya bikin video note kayak gitu ya. Jadi lebih ke nggak harus menyamakan jadwal sama peserta lainnya juga gitu. Intinya sih Telegram. Kalau mau belajar SAU di mana? Di di mana ya? Belajar SAU. Paling kalau SAU di luar itu aja sih, di luar apa? Market jam market. Ada nggak sih? Soalnya kalau saya memang lagi sambil trading SAU juga untuk berlatih apa namanya? Setupnya sih. Lebih ke situ. Oke, ada lagi yang mau bertanya untuk Antam misalkan nih, contoh ya, contoh saya ini ceritanya, contoh alur, contoh setup, contoh mindset, contoh cara berpikir. Ketika ada drop, ada harga turun, kita kan eh, bisa mendefinisikan area supply-nya di mana. Supply itu bisa dibilang bullish terakhir sebelum dia ngedrop. Nah, bisa dibilang asumsikan, oh ini ada area supply di sini. Oke. Ketika ngedrop, kemudian di sini ada, misalkan di sini ya. Nah, di sini ada pola apa di sini ya? Ini tidak ada pola. Seandainya tidak ada pola, misalkan ada pola, ada candle seperti ini. Kita mau cari pakai Fibo misalkan. Untuk syarat sinyal dominan break ini jelas tidak memenuhi syarat dominan break. Kemudian berarti kalau tidak dominan break ya berarti CB1. CB1 berarti resisten yang harus dilewatin kan ini. Nah, sekarang di sini tidak melewati resisten yang sebelah sini, jadi ya tidak ada sinyal apa-apa. Itu menariknya si Vibo Musang. Next, ini ada pola. Ini ada candle seperti ini. Apakah ini dominan break? Ini bukan dominan break, karena kalau dominan break harus break ke atas ini. Terus kemudian sebelah sini ada candle hijau misalkan. Apakah ini ada pola? Ini nggak ada pola apa-apa. Bukan dominan break, bukan CB1. Kemudian ini, apakah ini apakah ini pola dominan break? Bukan, karena ini ada candle yang close di sini. Jadi ini sudah di luar dari area si Marubozu yang hitam ini. Ini bukan ini bukan dominan break, ini bukan dominan break ya, tidak ada pola. Kemudian yang di sini. Nah, apakah ini dominan break? Ini gap up. Nah, ini saya nggak suka gap up di sini. Ini ada gap up, jadi ini bukan dominan break juga. Jadi jawabannya belum ada pola apa-apa. Kemudian apakah kita apa namanya? Terus gimana dong ini kenaikan ini masa nggak dimanfaatin? Buat saya sih nggak dimanfaatin nggak apa-apa ya. Karena daripada dimanfaatkan tapi daripada dipaksakan itu. Apakah ada sinyalnya apa enggak? Dibilang ada sinyalnya belum tentu ada. Karena posisinya mendingan cari saham lain yang lebih lebih mudah untuk dianalisa. Contoh, ada RO misalkan. Nah, ada RO lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena di sebelah sini ada area supply. Jadi kalau misalkan mana 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 mana. Nah, bagaimana mengidentifikasi area supply? Nah, gampang.
Contoh, tiga candle hijau berturut-turut, ya itulah bawahnya area supply. Jadi ini dari candle hitam, ini dari sini area supply. Mau nyari area supply-nya, dari sini beli. Itu. Buat Antam, misalkan Antam tadi ya, bandinginnya sama Antam misalkan. Mau nyari area supply, lihat kirinya jauh banget. Nah, ini area supply-nya. Oh, ini bukan area supply, ini malah ibaratnya di sebelah sini ada apa ini namanya? Rally base. Rally base, rally. Nah, ini area supply-nya di bawah sini. Area supply. Area demand, sorry sorry. Kalau yang di bawah area demand. Tapi ini nggak terlalu clear ya. Biasanya saya ngelihat area demand itu tiga kali candle hijau, yang bawah itu adalah area demand. Si Adaro lebih gampang. Nah, satu, dua, tiga area demandnya di bawah. Si gampang. Kemudian tekniknya bagaimana? Ascending to ascending. Jadi dari supply and demand, area supply and demand ke area supply and demand. Area supply and demandnya di sini. Di atas area supply and demand di mana? Di sini. Kenapa di sini? Karena ini adalah drop base drop. Jadi area drop base drop, base-nya itu jadi area ascending. Nah, dari ascending ke ascending itu buat trading. Sih sederhana. Nggak usah Pak. Nanti, oh ya, di sini nanti nggak ada indikator sama sekali ya. Jadi saya cuma pakai candlestick aja. Kenapa? Karena seperti yang teman-teman lihat, ini kalau di XAU, Forex dan kawan-kawan nggak ada kode broker, nggak ada bid offer, nggak ada running trade, kan nggak ada. Sama. Sebenarnya di saham ini lebih lebih fleksibel karena ada kode broker, karena ada running trade, karena ada bid offer, stock book gitu kan. Itu. Astra Internasional, apakah ini ada sinyalnya? Kalau Astra Internasional ini kondisinya ini posisinya ini ada sinyal CB1, cuman karena ini dia closing di bawah 5400 sudah jadi batal lagi. Nah, si nggak enaknya si Vivi Bomuncang itu ya, kalau misalnya gagal ya, ini risk rewardnya lumayan apa? Risknya lumayan gede. Si Vivi Bomuncang itu risknya lumayan gede. Cuman take profitnya juga bisa jauh sekali. Kayak misalkan contoh kayak kemarin CTRA ini kan eh ada sinyal apa namanya ini break kemudian ini break ke atas sini berarti ini close-nya di sini ini sini aja deh. Nah, nah, enaknya si Vibo Musang itu ya ketika dia ada sinyal bisa langsung di HK, bisa langsung disikat. Take profit wajibnya itu ada di 161,8, di atas 161 take profitnya di 261, turun ke 100% bisa beli lagi. TP wajibnya lagi di 161, 261 buat TP berikutnya, berikutnya lagi di 361,8. Ini kemarin kesenggol. Si apa risk and rewardnya bisa bagus sekali. Cuman ketika kena cut loss-nya itu lumayan gede juga kalau dari angka. Auto belum selesai. Masa sih? Udah cuman beres itu toh. Jadi saya mau menunjukkan ini di time frame, oh ini auto. Nah, ini adalah pola apa namanya? Low, high, lower low, and higher high. Kemudian di sini saya akan membuat garisnya di ini kan ada area sini ya. Nah, ini adalah area untuk buy. Jadi ketika dia ada low, high, lower low, higher high, ketika turun ya udah ini area belinya di sini. Cuman ketika ini turun lagi ya itu bukan itu ya. Ini buat yang kemarin periode di awal Januari. Itu udah selesai. Volume nggak pakai ya, volume nggak pakai karena saya tadi waktu filter itu masukkan saya sudah masukkan mana ini? Eh, Nah ini saya sudah masukkan di sini ada eh, rata-rata dari transaksi harian selama 20 hari terakhir itu di atas 3 miliar, frekuensi di atas 500, closingnya di atas EMA 200. Dah cari yang gampang aja di atas EMA 200. Kemudian setelah itu tinggal di setting kemarin hari Jumat berarti explore di sini ketemu beberapa saham tapi kayaknya sih yang menarik ya cuman tadi ya KF sama hmm, KF satu lagi apa ya kemarin saya lihat ya. Saya lupa KF sama eh, mana sih notepadnya saya? Oh, ADMR.
Nih, ini ada rally base drop, kemudian tidak direspon, kemudian ada clean break di sini. Sepertinya ini juga rally base rally. Kemudian di sini ada ngetes masih di berapa ini 1270 si siapa namanya ADMR. Ini nah seperti ini. Ya closing di berapa sih ini? Ini low-nya di 1240 ya kalau closing di bawah 1240 lah cut loss-nya. Take profit wajibnya itu sekitar berapa ini? 1450. Kurang lebih seperti itu. Ada usul kalau bukan nasabah JUC dan Mogot apakah boleh ikutan kelas HK all in? Ya boleh. Boleh. Boleh ya, tapi nggak dapat diskon. Diskonnya berhubung sponsornya dari JOC dan Mogot ya eh, yang ada diskonnya yang nasabah JOC dan Mogot. Mas usul agar JOC Mobile bisa ditambahkan indikator SMC. Ya itu masalahnya guys. Saya saya cuma bisa mengusulkan juga ke pusat. Oh, udah jam 10.14. Oke, kita akhiri sampai di sini. Untuk teman-teman yang tertarik dengan workshop HK All In, diskon eh, nasabah 15% apa ya kalau nggak salah. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Dan untuk minggu depan libur dulu, diskonnya 15%. Dari sponsornya segitu 15%. Minggu depan libur dulu. Siapa namanya? Bimbel Bimbel cuannya libur dulu. Tanggal 27 libur, tanggal 3 juga libur. Nanti ada bimbel cuan lagi tanggal 10, 17 dan 24 dengan tema yang lain lagi yang akan saya bawakan dan Mas Evan bawakan. Nasabah 10 ya? Oh, alumni 15. Nasabah 10. Oke. Ya, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kita doakan semoga teman-teman sehat, selalu sehat dan rezekinya banyak. Oke, semoga teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Terima kasih. Dadah.